Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rel Karapong Bandi. Saya dari PT Rutan kelas 2 Bentrekang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang resume manajemen ASN saya. Baik, yang pertama, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN dalam sistem birokrasi ini selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN harus jelas. Beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PSN merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Yang berikutnya, peran ASN. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN juga bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan dan pengembangan kompetensi. Yang berikutnya, kode etik ASN. Kode etik ASN dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama, menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan seperti yang bisa kita lihat pada layar berikut. Dan yang terakhir, merit system. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Dalam sistem merit, penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain, keputusan juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja dan juga pertimbangan kualifikasi dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Penjelasan berikutnya tentang materi Smart ASN. Pandemi COVID-19 ini telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Kita dipaksa untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering disebut dengan istilah mendadak digital. Kondisi ini telah menguncang ekonomi, sosial, budaya masyarakat pada abad ke-21. Berbagai berkah dan bencana di ruang digital datang silih berganti, menghampiri seluruh profesi, tak kecuali aparatur sipil negara. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang ini. Literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh pada hukum, sesuai dengan kegunaan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital, literasi digital ini berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepat. Implementasi dan implikasi literasi digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh rasa tanggung jawab. Budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam etika di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, demikian penjelasan materi saya pada kali ini. Untuk waktunya, terima kasih.